dan halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Pekalongan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Sumarno, SPDI, MPDI. Kepada beliau dengan segala beserta Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkopimda yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di kampus IMBS Miftahul Ulum Pekajangan Pekalongan, kampus persemaian kader Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan dengan mendeklarkan diri pesantren untuk persemaian kader Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah akan muncul kader-kader yang kelak akan meneruskan estafet organisasi. Tidak ada yang sempurna. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, panitia telah berusaha mempersiapkan segalanya berdasarkan kemampuan yang ada. Namun ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah berusaha semaksimal mungkin. Masih banyak yang di kelas-kelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, tentu kami mohon bimbingan dari Ayahanda Prof. Din Samsudin, Ayahanda Wakil Bupati Bapak Sukirman SSMM yang kemarin juga sempat hadir di bulan puasa, berikan pengarahan kepada kami. Hal ini kami selaku panitia sekaligus mudir IMBS mohon dukungan kepada seluruh masyarakat bahwa pondok lagi berusaha ke Australia untuk S2 1, dan ada ustazah kita yang sekarang sedang belajar di Turki 1, dan beberapa universitas negeri dan swasta yang kemarin setelah dan disemai oleh IMBS ke depan siap untuk meneruskan estafet kepemimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Terima kasih. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mulyono Kastari. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Akan buka dengan pantun. Di Simpang 3 ada penjual somai. Kami bertiga golongan limau. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi hadihi ila yaumiddin. Yang terhormat, ya, kita nantikan bersama. Yang saya hormati Wakil Bupati Pekalongan Bapak Haji Sukirman SSMS, yang dimohon nanti sambutan betan dan sambatan. Yang saya hormati pula segenap Forkompimda, Forkompincam, teman-teman pimpinan harian PDM dan PDA yang saya hormati, yang membahagiakan ini atas limpahan karunia Allah kita tergerak hadir di majelis silaturahim ini
Semoga kehadiran kita kehadiran yang bisa menumbuhkan keberkahan bagi kita, bagi persyarikatan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dan amalan-amalan yang menyertai menjadi bekal bagi kita untuk beraktif. Amin. Allahumma amin. Kepada Prof. Optim, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Marno bahwa IMBS ini merupakan persemaian kader. Benar adanya bahwa IMBS ini merupakan metamorfosa dari mu'alimin mu'alimat pada saat itu. Selepas PGA itu ditutup, yang ada kemudian menteng adalah menjadi tonggak kader yang luar biasa. PGA yang sekarang ini ketua yang paling berbobot di antara ketua-ketua yang lain. Ini ada. Sama-sama kita dengarkan nasihat dari Profesor Din Samsudin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Pak Sumarno menyampaikan, alhamdulillah saya bisa hadir kembali. Betul, pada saat Ramadan saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, para santri. Kita sama-sama belajar jurnalistik di kampus IMBS ini. Lalu kemarin tepat seminggu lalu ya mohon maaf belum bisa hadir secara pribadi, tetapi Bapak Ibu sekalian, itu tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa kecintaan kita kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan. Beliau menugaskan saya untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, dan itu insya Allah selalu menunjukkan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan warga Muhammadiyah, dengan pengurus Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Bapak dan Ibu, saya tidak matur kata karena lebih baik nanti kita berikan waktu, kita nyuwun waktu, kita minta waktu sepenuhnya kepada Profesor untuk memberikan didongkrak. Tetapi dengan optimisme yang tinggi, ada DPR, terutama DPR di provinsi, DPRD kabupaten, lalu kemudian di DPR RI, para menteri dan seterusnya, insya Allah juga termasuk kader-kader terbaik dari warga Muhammadiyah yang menjadi menteri. Kita akan mencoba mengakses program-programnya untuk kepentingan warga Kabupaten Pekalongan yang kita cintai. Tentu pendidikan-pendidikan yang lain bersama-sama secara seksama, secara khidmat, apa yang nanti menjadi petunjuk dan arahan-arahan tausiah dari Profesor Dr. Kiai Haji Samsudin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sekali lagi marilah kita jadikan momentum Syawal ini sebagai titik tolak untuk membangun sinergitas yang lebih kokoh, lebih ikhlas antar kita semua, khususnya antara warga Muhammadiyah dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bertasbih bersama, ikuti saya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Terima kasih. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah, jamaah
yang datang dari berbagai cabang dan ranting, dan juga anak-anakku santri dan santriwati IMBS Miftahul Ulum. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya berterima kasih diizinkan untuk kakek saya yang adalah lebay dalam penasehat keagamaan Sultan Sumbawa, adalah pendiri NU di Sumbawa, dan bapak saya Syamsuddin Abdullah. Syamsuddin itu nama bapak, nama asli saya Muhammad Sirajuddin, adalah sekretaris pimpinan cabang NU Kabupaten Sumbawa. Maka saya disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah NU, lanjut ke Madrasah Tsanawiyah NU, kelas 2 Tsanawiyah saya menjadi ketua organisasi pelajar. Pak Fahmi Idris Menaker ikut tim Muhammadiyah dan lain sebagainya dengan meletakkan tangan di dada. Semua yang di tribun ikut melantunkan lagu Sang Surya. Tiba giliran lagu NU, rupanya nggak disiapkan, maka menggemalah salawat badar. Salawat badar Pak JK yang bapaknya tokoh NU, Pak Muhaimin, cukup 2 bait saja karena kalau seluruhnya panjang ya. Saya pidato sebagai playing captain, kapten bermain tim Muhammadiyah. Kita beri nama di belakang The Sun, Sang Surya, di bawahnya MU, bukan Manchester United, Muhammadiyah United. NU juga NU di belakangnya. Saya sambutan singkat, pertandingan ini adalah pertandingan ukhuwah Islamiyah, maka skornya pun skor ukhuwah. Kapten NU almarhum Rozi Munir ya, karena Pak Hashim Muzadi baru operasi, beliau duduk di bangku cadangan. Pak Rozi Munir juga pidato, alhamdulillah NU memasukkan gol 1, balas oleh Muhammadiyah, masukkan lagi NU, balas, turun main 2 sama. Begitu babak kedua dari Muhammadiyah masuk Adi Aksa Daud, Menpora, memang jago main bola, beliau pemuda Muhammadiyah, mau masukkan bola 1-0, jadilah 3-2 untuk Muhammadiyah. Pak Yusuf Kala masih menunggu kami di tribun. Pak Din, tadi janjinya skornya ukhuwah, kenapa jadi 3-2? Rupanya Pak JK, saya panggil Pak Adi Aksa Daud, Mas, jelaskan ke Pak JK kenapa memasukkan gol tadi. Saya ingat Pak Adi Aksa Daud, tidak ada perintah dan larangan dari kapten saya, katanya. Itulah persahabatan di antara kita. Maka Pak Sukirman sebagai wakil bupati, jadilah wakil bupati untuk semua. Ini di Jawa Tengah, saya berceramah, kokamnya jatuh pingsan. Acaranya pagi, usut punya usut, dia belum sarapan. Maka wahai kokam yang menjaga saya di depan, siap, gerak, jangan senyum. Saya sudah tidak bersedia jadi wakil ketua umum MUI 2005-2010. Waktu Munas MUI, kawan-kawan NU datang pada saya, Mas Din, kita ke ruang Kiai Sahal, kita minta kepastian beliau. Oke, kawan-kawan muda mau bertanya kepada Kiai Sahal, Munas NU 2010, Munas MUI 2010. Ini saya pantau. Prof Din harus segera datang karena jadi MUI itu ada pengurus MUI hadir di sini. Wow, harus sering pakai sorban. Penampilannya harus tua, betul-betul tidak mau.
Saya masih membina pengajian artis di rumah, masih sering di kafe, di hotel-hotel mewah, bertemu dengan kawan-kawan politisi bukan untuk MUI, bukan anggaran istilahnya, pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. Jika ketua umum berhalangan tetap, baik karena wafat, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah saya wakil ketua umum hanya 1,5 tahun sampai lunas, digantikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Naiklah saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI, membawa seluruh ormas-ormas Islam, ketua umum ormas-ormas Islam, 99 anggotanya, 70 ketua umum ormas-ormas Islam, 29 tokoh perorangan. Saya berakhir 2020 digantikan oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua Tim MUI. Jadi jadi ketua umum MUI. Yang saya ceritakan, saya sampaikan di mana MUI, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh, ulama dan ulama. Kita menutup ceramah dan pidato bukan menggunakan milik organisasinya sendiri, tapi kita pilih ucapan, slogan, moto dari organisasi-organisasi. Nasrullah, Bapak Polri, Al-Wasiyah ditambah Wabashiril Mu'minin, Al-Qaisis, Wallahu yahdina ila ma fihi khair lil Islam wal muslimin. Lil muslimin wal muslimat. Al-Qur'an wallahu muwaffiq lima yaqulu. Saya menutup pidato membiarkan umat manusia karena lewat perkawinan, lewat laki-laki dan perempuan. Saya pernah diundang di Jerman. Ada manusia ada korupsi, itu hanya dengan perkawinan. Kalau itu dialami karena homoseksualisme, lesbianisme, maka mereka itu telah melanggar hak asasi manusia. Kita berasal dari Allah yang Maha Rahim, dan kita merupakan tradisi yang bagus, apa normal sekolah sepak bola saja. Kalau normal ada potensi membuat 1-2, 1-5 lagi. Normal ya, draw ya, yang arti kita halal ke halal, kita saling memaafkan. Tadi ayat yang dibacakan takwa ya, di Ali Imran ayat 133 ada 1, 2, 3, 4 wal 'afina 'anil nas, yang cenderung memaafkan orang-orang lain. Saya coba survei ayat-ayat Al-Quran yang ada memberi maaf, meminta maaf sangat bagus, baik-baik saja. Tapi wal 'afina 'anil nas susah dilaksanakan. Jangan sampai ada yang tidak memaafkan sesama saudara. Jangan ada suami masuk ke dalam rumah atau naik ke atas rumah karena rumah panggung, kita atau tidak naik ke rumah saudara yang lain, dia masih menyimpan masalah, aib besar. Maka apapun masalah di antara kita, baik karena perbedaan partai politik, baik terjadi antara orang tidak akan masuk ke surga orang yang tidak hanya pada Idul Fitri ini kita silaturahim setiap saat. Pengamalan penjelmaan silaturahim ini
Inilah yang membuat kita seperti sekarang ini, hiruk pikuk, apa kata orang dalam bahasa Indonesia kena semua, hiruk pikuk. Langsung perserikatan bangsa-bangsa menjadikan 4 Februari sebagai hari, maka persaudaraan kemanusiaan ini perlu juga kita sangat mendalam dan mencerahkan telah disampaikan oleh guru kita. Semoga harusnya tadi kasih aja nggak apa-apa. Dari depan Pak, dari depan Pak, dari depan. Nanti intinya tentang kesatuan umat dalam rangka memperjuangkan Islam. Sekarang pertanyaan di luar itu apa? Tapi ada cita-cita Ya banyak yang berpendapat tak terkecuali Cak Nur Cendekiawan Indonesia terkemuka berkalisme NU dan Muhammadiyah itu dua organisasi Islam besar bagaikan dua sayap pesawat ini yang harus keduanya seimbang. Karena kalau salah satu tidak seimbang, apalagi kedua sayap berbenturan, maka itu adalah malapetaka. Kiai Haji Hashim Muzadi Allah yarham menyontohkan NU dan Muhammadiyah itu bagaikan sepasang sepatu atau sandal yang harus dipasang kedua-duanya, kalau tidak lucu. Dan memang kenyataan demikian. Selain satu, jumlah pengikutnya luar biasa, bahkan bisa disebut melebihi 1/2 dari jumlah umat Islam dan bangsa Indonesia. Yang kedua, lembaga-lembaganya Istilah Muhammadiyah amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi luar biasa yang telah menjadi kontributor utama bagi pembangunan bangsa. Yang ketiga juga usianya yang jauh lebih tua dari republik atau negara ini dan telah menyumbang banyak tokoh bangsa, para pahlawan. Maka kedua organisasi ini harus bersatu. Tidak perlu tidak ada kerjasama yang nyata. Kalau belum secara nasional bisa dimulai dari tingkat lokal seperti Pekalongan, Pepajangan ini, di mana dikenal kekuatan ekonomi kewirausahaan umat Islam, baik Pekalongan untuk Muhammadiyah, Buaran untuk NU, ini bisa menjadi model bagi kebangkitan perekonomian umat di masa yang akan datang. Itulah suasana kebatinan saya, obsesi saya, pertama yang pernah hidup waktu kecil di keluarga NU dan kemudian waktu dewasa di Muhammadiyah. Satu lagi Bro, tapi karut-marutnya negara ini kan karena penyimpangan. Saya berpendapat kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita karut marut, cerai-berai, tentang-tentang, apapun istilah kata ulang dalam bahasa Indonesia atau dalam ungkapan yang agak moderat, tidak baik-baik saja. Faktor pertama dan utama karena kita menyimpang dari kesepakatan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang di dalamnya ada Pancasila, yang dari sudut telaah akademik beririsan dengan Islam,
Maka kalau mau bangsa ini bangkit, maju ke depan, kembalilah ke fitrahnya. Baik Pancasila diterapkan secara sejati. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal yang diterapkan selama ini, tapi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang belum selesai kita jabarkan, kita deskripsikan, dan begitu pula sila-sila yang lain. Dan terutama bangsa dan negara ini harus berpegang teguh pada agama. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan agama Pancasila tegak. Dengan agama kehidupan bangsa dan negara ini akan menjadi maju dan sejahtera. Maka agama jangan diabaikan. Justru pemerintah harus mengembangkan kehidupan keberagaman yang sejati dan substantif. Dan yang kedua, siapapun yang diberi amanah kepemimpinan sebagai presiden menjalankan sila keempat ini dipimpin oleh hikmah kebiasaan, kepemimpinan hikmah. Siapapun presiden dari manapun latar belakang, dia begitu tampil di pucuk kepemimpinan harus menjadi milik semua rakyat Indonesia, di atas dan untuk semua kelompok, bukan untuk partainya, bukan untuk koalisinya. Ini yang sering terjadi. Terakhir, saya pribadi sebagai sahabat dekat Presiden Prabowo Subianto yang saya kenal sejak dulu, beliau pun mengenal saya masih menaruh harapan akan keberhasilan kepemimpinannya. Saya tahu persis komitmen kerakyatannya, komitmen kebangsaan dan kenegaraannya sangat kuat sekali. Maka saya menaruh harapan harus berhasil sampai ke ujung dari masa pengabdiannya 2029. Maka jangan sampai ada apa-apa di tengah jalan yang menurut banyak informasi terendus. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Presiden Prabowo Subianto berhasil, tentu dengan catatan dan syarat. Presiden harus betul-betul memahami ke arah mana kehidupan kebangsaan kenegaraan kita tuju. Yang kedua, beliau harus kuat menjadi pemimpin diri sendiri, menjadi diri sendiri dalam memimpin. Jangan terpengaruh oleh siapapun, jangan terpengaruh apalagi lebih dari sekedar terpengaruh oleh masa lampau. Maka Presiden Prabowo saya sarankan disengage, bahasa Inggris mufaraqah, mampu memisahkan diri dari anasir dan energi negatif yang merusak kehidupan kebangsaan kita ini. Jadilah diri sendiri, mantap, insya Allah rakyat khususnya umat Islam akan membantu. Dengan catatan terakhir, perbaikilah komunikasi politik. Jangan istana mengurung diri, jangan istana kemudian menghalangi, menghambat jika ada tokoh-tokoh masyarakat yang ingin bersilaturahim, bersilaturfikri. Saya yakin Presiden Prabowo watak sejatinya tidak seperti itu. Ini syaratnya, dan masih cukup banyak waktu jika beliau mau terkait yang terakhir dalam kata-katanya mengenai label halal tapi tidak itu ya untuk bisa Ya, beliau tokoh bangsa, tadi banyak sekali memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua, khususnya saya sebagai mandataris atau sebagai pemegang amanah bersama Ibu Bupati Fadia Arafik. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa, terutama dalam kemudian menjaga kerukunan, menjaga melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, menjaga kerukunan umat Islam dan seterusnya.
Nah, hari ini warga Muhammadiyah cukup memberikan spirit bagi kita semua bahwa kemudian menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 45 ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kemudian bisa bersama-sama dengan berbagai kelembagaan yang ada, dengan berbagai ormas-ormas yang ada khususnya di lokal Kabupaten Pekalongan. Tadi banyak himbauan, banyak arahan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam kemudian bersama-sama sinergi dengan Muhammadiyah. Arahan prioritas apa untuk dari pemerintah untuk Muhammadiyah, Pak? Kalau Muhammadiyah tentu kita konsentrasi pasti pada bidang pendidikan, kesehatan, lalu kemudian menggerakkan UMKM. Tadi Pak Profesor Adin Samsudin juga menyampaikan tentang sejarah Pekajangan. Padahal Pekajangan ini kan juga basis sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan, bahkan di Jawa Tengah begitu. Nah, maka sejarah masa lalu di sini ada kemandirian ekonomi, ditambah lagi buaran dan seterusnya, ini akan kita dorong terutama di bidang UMKM. Terus kita tindak. Lagi ya, Mas? Makasih ya. Nampingin dulu ya.